Halo, jumpa lagi dengan Tatang Surya dari Dewa Trading Indonesia. Hari ini adalah tanggal 25 Februari tahun 2024. Ya, ini adalah situs dari detiknews.com. Oke. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah akun yang saya tradingkan dari sebuah broker. Broker ini adalah salah satu broker yang besar. Saya menggunakan broker ini dan mengapa broker ini cukup bagus. Silakan Anda browsing sendiri ke menu YIBKR. Ya, ini adalah sebuah akun yang saya pakai buat trading. Akun ini modalnya berapa di awal tahun? Kita lihat year to date. Modalnya kira-kira kurang lebih ya 2000-an dolar. Jadi untuk trading itu modalnya tidak usah gede-gede. Saya mulai dengan 2000-an dolar di awal tahun. Kemudian dalam 1 bulan terakhir, akun ini sudah bertumbuh menjadi hampir 10.000 atau naik hampir 4 kali lipatnya ya. Kita lihat dari month to date, ini dari awal bulan, ini 1 bulan lalu, dan ini adalah year to date. Jadi profitnya lumayan lah. Jadi trading itu modalnya tidak perlu besar-besar dulu. Dan akun ini termasuk yang ditradingkan dengan cara agresif. Profitnya sangat besar, namun profit 10% per bulan saja sudah cukup bagus. Jadi Anda tidak perlu meniru, mencontoh trading yang sangat agresif seperti ini. Profit 10%, 15%, 20% setiap bulan sudah cukup bagus. Inilah cara open account Interactive Brokers Maret 2024. Jadi ini adalah contoh bagaimana caranya melakukan open account pada broker Interactive Brokers. Dan perlu dicatat bahwa Anda bebas memilih broker. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Dewa Trading tidak pernah mengambil komisi apapun sehubungan dengan open account dan sehubungan dengan trading dari siapapun. Jadi kami bukan afiliator. Kami tidak pernah menerima afiliasi dari Interactive Broker dalam bentuk apapun. Ya, jadi mungkin di sana ada orang yang ngakunya trader tetapi hidup dari komisi trading, bukan dari tradingnya. Kalau kami tidak pernah menerima komisi apapun sehubungan dengan open account ini, baik bentuk komisi afiliasi atau komisi trading. Dan broker, Anda boleh memilih broker apa saja. Salah satu yang saya pakai adalah Interactive Brokers. Oke, kita mulai ya. Jadi data-data yang diperlukan adalah KTP bolak-balik dan surat izin mengemudi bolak-balik, kemudian juga paspor kalau ada, MPWP, slip gaji 3 bulan, dan utility bill, yaitu tagihan listrik, tagihan telepon, atau tagihan internet yang data namanya sama dengan yang ada di KTP. Situsnya bisa menggunakan Interactive Broker yang ada di Hong Kong ini, interactivebrokers.com.sg. Dan ketika Anda open account ini melalui situs Singapura, tidak perlu menggunakan VPN. Ini yang saya lakukan sekarang ya. Tapi kalau ingin menggunakan VPN, silakan Anda memakai VPN lewat dari menggunakan browser Opera boleh, atau VPN berbayar yang lain ya. Kalau Opera itu VPN-nya gratis, tetapi memang lebih lemot, lebih lambat. Ya, saya mulai ya. Jadi ini ada peringatannya, waspada bahwa trading itu ada resikonya dan seterusnya. Silakan Anda baca sendiri dan Anda harus menyetujuinya.
Open account Interactive Broker. Pemilik account bertanggung jawab penuh terhadap account IB miliknya. Jadi bukan tanggung jawab orang lain. Pemilik account dapat melakukan edit, perubahan, update terhadap account miliknya. Email, user ID, password, dan atau data-data yang terkait dengan account IB harap disimpan baik-baik dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemilik account tersebut. Kehilangan dana, kehilangan akses pada account IB sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemilik account itu sendiri ya, bukan tanggung jawab dari orang lain. Oke, nah untuk open account kita ke situs Interactive Broker Hong Kong atau Singapura. Kalau Singapura belakangnya .sg. Kita ke menu kanan Open Account. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, mula-mula masukkan email. Emailnya harus yang aktif. Emailnya yang Anda bisa akses, masukkan emailnya. Dan kemudian masukkan username. Username-nya terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Kalau nggak salah angkanya ada 3 angka, hurufnya 6 atau 7. Ya, kemudian masukkan password, konfirmasi passwordnya, pilih country-nya. Di sini saya isi country sebagai Indonesia. Kemudian klik create account. Nah, kemudian nantinya ya, setelah memasukkan country, create account nanti akan dikirimkan confirmation ya. Jadi Anda cek email. IB akan mengirimkan email, kemudian silakan cek email Anda. Nah, nanti ada tuh, ini isi email dari IB kira-kira seperti ini. Anda bisa confirm emailnya, klik di sini atau dengan cara memasukkan kode konfirmasi ini ke formulir yang ada di IB. Nah, ini misalnya saya menggunakan formulir dan you can enter the code here. Jadi masukkan angkanya di sini. Kemudian klik confirm email address. Jadi emailnya harus dikonfirmasi dulu. Oke. Setelah tahap ini, kemudian berikutnya adalah memilih tipe account. Nah, untuk atas nama sendiri itu menggunakan individual. Kalau join itu atas nama berdua. Nah, nanti apa-apanya berdua tuh. Rekening banknya juga join account, ya. Kemudian nanti deposit juga dari join account, withdraw ke join account juga. Biasanya orang memilih yang individu, ya biasanya. Bagaimana dengan retirement account? Ini adalah account untuk yang sudah pensiun, tetapi hanya berlaku untuk individual US tax resident only. Jadi hanya berlaku untuk warga negara Amerika saja, yang tidak berlaku untuk orang lain. Oke. Nah, yang lain-lain nih ada tipe account trust, advisor, institusional, saya tidak jelaskan di sini. Kemudian klik start. Setelah itu isikan panggilannya apa, tuan, nyonya, mister, mrs, miss, ya. Dan di sini ada first name, ada last name. Middle name boleh dikosongkan. Bagaimana kalau ada orang yang namanya satu kata saja? Di KTP satu kata, di SIM satu kata, di NPWP juga satu kata, rekening banknya juga satu kata. Maka nanti last name-nya diisi sebagai titik, ya. Jadi mulai sekarang ini diisi sebagai titik. Dulu sebelumnya diisi strip, ya, atau minus. Ternyata sekarang bulan Maret 2024 ini diisi last name-nya sebagai titik untuk orang yang namanya satu kata saja. Kemudian isikan address, ada 2 baris untuk mengisikan alamat. Jadi isikan alamat sesuai yang ada di identitas KTP. Jadi antara KTP dan SIM itu alamatnya harus sama ya. Demikian juga untuk pada NPWP, nanti di utility bill, tagihan listrik, tagihan internet itu nama alamatnya harus sama, ya tidak boleh berbeda. Isikan kemudian kotanya,
provinsinya pilih dan masukkan kode pos di sini ya. Kemudian lanjut. Nanti kalau Anda mempunyai alamat surat menyuratnya berbeda, Anda centang ini. Nanti diminta untuk masukkan alamat surat menyuratnya di mana. Misalnya apa? Misalnya KTP-nya Jakarta tetapi bekerjanya di Semarang. Ya, nah Anda masukkan tuh alamat Semarangnya. Oke. Nah, terus juga ada orang yang mempunyai warga negara yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Centang, nanti akan diminta untuk pengisian selanjutnya tuh. Atau orang itu lahir bukan dari Indonesia, jadi I was born outside of Indonesia, lahirnya di negara lain. Nanti akan ditanya-tanya lagi tuh identitas Anda lahirnya di mana gitu ya. Tapi dalam hal ini adalah murni, contohnya adalah untuk orang warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia, yang tidak mempunyai alamat surat menyurat yang berbeda dengan alamat yang ada KTP. Oke. Kemudian masukkan nomor handphone, mobile phone. Ya, nah, nomor handphone ini harus aktif ya, tidak boleh nomor handphone yang fiktif. Jadi nomor handphone yang aktif. Jika ada 2 nomor silakan tambah add phone number. Tapi biasanya orang itu hanya memasukkan 1 nomor handphone saja. Oke, kemudian tanggal kelahiran. Tanggalnya adalah bulan, tanggal, tahun. Ya. Kemudian status perkawinan. Apa nih? Single, divorce, married, atau apa? Jumlah tanggungan, number of dependents. Kemudian tax residency. Pajaknya di mana? Pajaknya di Indonesia. Nanti kaitannya dengan pengisian formulir pajak. Jadi mengenai pajak ini, broker IB ini mempersilahkan kliennya untuk memilih perpajakannya ngikutin yang mana, aturan negara mana, di negara Amerika atau ngikutin negara Indonesia. Misalnya begitu ya. Jadi kalau negara Amerika kan semua profit itu pajaknya cukup besar. Kalau nggak salah dipotong antara 25 sampai 40% ya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Silakan Anda cek peraturan perpajakan yang ada di Indonesia sini. Kemudian di sini tax identification number, isikan nomor NPWP. Dan jangan lupa di sini dicentang I have a tax identification number. Oke, jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah identitasnya menggunakan apa nih? Nanti gunakan paspor, gunakan driver license. Nah, dalam hal ini adalah gunakan KTP atau National Identity Card. Ya, masukkan nomor KTP-nya di sini tanpa spasi. Ya, does your ID have an expiration date? Apakah ID ini mempunyai masa berlaku? Nah, iKTP yang ada di Indonesia kan seumur hidup, maka kita jawab no. Ya, lanjut ya. Employmentnya macam-macam nih. Ya, biasanya orang memilih self-employed. Oke, nah kemudian di sini apakah Anda dan keluarganya ini merupakan anggota dari broker atau investment advisor, bla bla bla. Biasanya jawab no. Karena kalau jawab yes nantinya ada pertanyaan macam-macam juga. Oke. Nah, kemudian employment, pekerjaan. Siapa? Majikannya, di negara mana, alamatnya, kotanya, provinsinya, dan zip code, kode posnya. Isikan dengan benar ya. Oke. Nah, kemudian nature of business-nya apa? Misalnya transportation, dan jabatannya sebagai apa di situ. Ya, Anda klik di sini, pilih jabatannya apa. Ya, ini Anda loh, bukan orang lain ya. Kemudian sumber penghasilannya nih. Kan Anda mau trading atau Anda mau trading di IB dan Anda harus punya penghasilan kan. Penghasilan dari mana nih? Apakah dari employment, dari warisan,
dari dividen, ya biasanya orang memilih income from employment, jadi pendapatan penghasilan dari bekerja ya. Oke. Nah, kemudian ini penting nih. Ya, ini ada 3 nih, security question and answer. Anda pilih pertanyaannya dan ketik jawabannya di sini. Pilih pertanyaannya, ketik jawabannya di sini. Dan ini tolong jangan sampai lupa. Makanya ketika Anda membuat register account di broker manapun, tolong di screenshot satu halaman demi satu halaman. Di screenshot bikinlah dokumentasi yang lengkap. Ya, jangan sampai lupa. Ya, kalau lupa nantinya repot. Karena kalau Anda membutuhkan bantuan dari customer service IB akan menanyakan security question dan jawabannya apa. Kalau salah, nantinya ribet. Anda tidak bisa dilayani. Oke? Nah, ini ada 3. Jadi, security question 1, 2, dan 3. Semuanya harus dijawab. Setelah itu, klik continue. Nah, lanjut. Nah, ini ada pop-up peringatan gitu. Jadi, Anda kan tadi sudah memasukkan nomor handphone kan, mobile phone. Mobile phone ini boleh dikonfirmasi. Ya, nah, bagaimana kalau saya sudah mengkonfirmasi handphone ini? Jadi nanti IB-nya akan mengirimkan SMS ke nomor handphone tersebut. Nah, nantinya setiap kali login, Anda akan diminta untuk memasukkan konfirmasi SMS-nya. Nah, mengenai konfirmasi atau login security, ya itu nantinya ada beberapa macam, ya. Ada lewat SMS. Ya, saya kurang suka nih dengan SMS karena kadang-kadang nyangkut, gitu loh. Kadang-kadang nyangkut. Dan nyangkut itu lokasinya random ya. Operatornya juga random. Misalkan contoh nih di Jakarta lancar-lancar saja. Tapi begitu saya bawa ke gunung, ya ada sinyal kok konfirmasi SMS-nya dari IB lebih lama. Nah, lebih lama kan nanti mau login gimana gitu kan. Oke, itu konfirmasi lewat SMS. Nah, yang berikutnya adalah dengan menggunakan IBKR Security System. Jadi gunakan aplikasi IBKR Mobile. Itu dijelaskan di bagian lain ya. Jadi nanti Anda bisa mendownload aplikasi IBKR Mobile, kemudian menginstalnya, mengaktifkannya, dan nantinya security level keduanya menggunakan IBKR Mobile. Ya, jadi selain username, password, nanti ada lagi security tambahan, ya, yaitu berupa IBKR Mobile atau IBKR Security System. Ya. Nah, biasanya orang yang baru membuka account, saya skip nih. Ya, you may confirm your mobile number at a later date. Jadi boleh nanti. Makanya biasanya saya close saja. Saya tidak melakukan konfirmasi SMS terlebih dahulu. Ya, nanti kan mau login-login. Duitnya kan belum ada, belum masuk juga duitnya ke situ, kita belum deposit kan. Kalau kita mau login-login harus konfirmasi SMS, takutnya nantinya lebih ribet ya. Oke, kita close di sini ya. Lanjut. Kemudian configure your trading account. Tipe akunnya apa? Ada cash dan margin. Apa bedanya? Kalau margin ini ya boleh trading saham, boleh juga day trade. Ya, tapi dalam hal day trade itu dibatasi dalam 7 hari maksimum 3 kali day trade. Day trade itu apa? Day trade itu adalah open dan close di hari yang sama. Ya, open dan close posisi di hari yang sama. Nah, kecuali kalau misalnya akun marginnya, saldonya di atas 25.000, maka boleh day trade sesuka hati. Jadi beberapa kali, mau 3 kali, 10 kali, 20 kali boleh. Ya, itu dengan catatan akunnya, saldonya di atas 25.000. Misalnya 26, 30.000, itu boleh day trade setiap hari untuk akun margin. Nah, ada satu strategi, ya, yaitu vertical spread. Ya, Anda juga boleh day trade. Walaupun dalam strategi vertical spread itu ada open sell, ya toh. Nah, boleh day trade tuh, boleh day trade setiap hari, hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Anda boleh day trade 1 minggu lebih dari 3 kali.
ya, oke. Itu menggunakan akun cash sekalipun dananya hanya $2.000. Nah, mengenai dana deposit minimum yang harus disetorkan KIB untuk start open account ini berapa? Minimumnya 2.000. Minimumnya $2.000. Oke, dan untuk trading, trading dengan jurus News per Panda itu harus ada dana minimum 2.000. Jadi tolong dananya jangan ngepres di 2.000, ya, lebihin misalnya 2.300. Dari 2.300 Pak Tatang bisa dipakai berapa persennya. Nah, berapa persennya ini ada namanya NLV, Net Liquidation Value, nanti ada algoritmanya. Jadi itu kira-kira hanya bisa dipakai separohnya saja. Jadi kalau untuk membuka posisi vertical spread, ya, untuk vertical spread sesuai dengan jurus News per Panda dengan dana 2.300 paling-paling antara 2 sampai 3 lot saja. Jadi separohnya gitu ya. Oke, tapi detailnya nanti. Detailnya adalah waktu kita bahas tentang jurus NSP itu ya. Oke, kita lanjut tentang open account IB ini. Kemudian income dan informasi harta. Nah, ini ditulis nih. Jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil ini ditolak karena broker IB ini adalah mengharapkan nasabahnya bukan main-main ya. Kita ini beda ya dengan forex. Kalau ada forex, promosinya boleh nih, deposit kecil kok. Ya. Jangankan 150, bahkan $10, $5 pun diterima. Bayangkan loh. Ada yang promo trading tetapi deposit $5 pun diterima. $5 apa itu main-main? Itu receh lah. Ya, kita nggak main-main. Jadi di IB ini mengharapkan kliennya adalah klien yang profesional. Kliennya yang punya uang. Ya, kalau ingin coba-coba $5-10 udah deh di tempat lain aja. Gitu loh. Ya. Nah, di IB ini tentu saja mengharapkan klien yang annual net income-nya cukup besar. Jadi saya ketik seperti ini. Jadi saya pilih annual net income-nya antara 50 sampai 100 ribu. Nah, tentu saja ini disesuaikan dengan kondisi Anda sendiri ya. Kemudian harta kekayaannya bersihnya berapa? Harta kekayaan yang bisa diliquid itu berapa? Nah, kira-kira gitu ya. Oke, ini contoh saja. Lanjut ya. Kemudian tujuan dari tradingnya mau ngapain? Nah, kalau saya pilih growth dan profit from active trading and speculation. Mengapa dipilih yang active trading and speculation? Karena tradingnya aktif, bisa tiap hari. Dan kalau Anda bertrading option atau trading option, itu Anda tergolong agresif ya. Mengapa agresif? Karena saya udah pernah tunjukin secara live account yang saya tradingkan di 2 bulan ini profitnya sudah hampir 600%. Nah, gila kan? Biasanya 1 tahun 20%. Ini dalam tempo 1,5 bulan lah. Itu sudah profit 600%. Pak, itu profitnya gede. Resikonya gimana? Ya profitnya gede, resikonya juga besar. Mana ada profitnya besar, resikonya kecil. Ya, jadi tolong trading yang sangat agresif itu, rodo edan, jangan ditiru. Ya, oke, lanjut ya. Nah, kemudian ini trading experience. Ya, nanti dipilih. Pilih yang kompleks ya, karena option itu tergolong kompleks. Nah, lalu nanti ada pertanyaan yang berikutnya. Contoh nih, kalau option biasanya melibatkan pengalaman trading pada saham atau stok. Pengalamannya saya isi di sini 5 tahun. Nah, berapa trade per tahunnya? Kemudian pengetahuannya apa? Pengetahuannya tolong pilih extensive knowledge, jangan pilih basic, jangan pilih intermediate. Karena kalau Anda tidak pilih extensive knowledge, nantinya akan ditanya macam-macam. Ya, akan di-exam, akan diuji. Dan pertanyaannya banyak. Saya pernah mengalaminya. Jadi ada orang lain salah isi, kemudian IB-nya minta jawab. Jadi seperti ada ujian gitu. Wah, banyak loh, pada puluhan pertanyaan. Saya yakin ya, belum tentu guru option yang lain bisa jawab. Dan syukurlah waktu itu open account-nya berhasil, karena saya berhasil menjawab kira-kira hampir semua benar ya. Oke, hati-hati, jadi jangan salah pilih ya di sini. Ya, jadi pilihnya kompleks, nanti ada saham, nah terus nanti ada ETF apa di close saja. Selanjutnya adalah pengalaman trading di option.
Di sini saya tulis sebagai 5 tahun, lebih dari 100 trade per tahun, karena kalau trading tiap hari aja berarti dalam setahun lebih dong dari 100 trade. Kemudian pengetahuannya adalah extensive knowledge, dan kemudian level dari option tradingnya mau pilih yang mana, bukan level 1, bukan level 2, tetapi level 3. Ada 4 level. Ya, level 3 ini melibatkan credit spread, yaitu pada Iron Condor, pada Butterfly, dan lain-lain ya. Dan tidak ke level 4, karena level 4 ini sell put, sell call, ya, kemudian short strangle, ada lagi calendar spread ya di sini. Jadi ini level yang paling susah menurut saya. Ya, jadi kita pilih level 3. Ya, NSP ini menggunakan level yang 3 ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini juga cuekin aja. Kemudian regulatory information. Ya, ada baca. Kemudian saya jawab sini no, no. Ya, no, no. Kemudian ini dilewatin aja. Ya, skip. Kemudian how did you hear about us? Nah, silakan pilih, bebas. Dalam hal ini saya pilih bagaimana mengetahui tentang IB. Ya, jawab dah dari TV dah. Dari CNBC TV ya. Kemudian ini, nanti akan muncul lagi tuh, confirm mobile number. Ya, saya cuekin aja ini. Saya tidak melakukan konfirmasi SMS ya, karena belum deposit kan. Note that confirming your mobile phone number is optional. Tuh, jadi opsional sifatnya ya. Kemudian pengisian formulir pajak W8BEN. Ini adalah formulir pajak. Jadi pajaknya kita declare ngikuti negara Indonesia, bukan ngikuti Amerika. Nah, cara pengisiannya seperti ini. Ya, nanti ada pilihan di sini. I certify that I am a resident of the country below. Isikan atau pilih Indonesia. Kemudian nanti baca bla 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 ya, kemudian nanti jawab yes dan yes ya, dan di bawahnya kemudian tanda tangan. Tanda tangannya harus sama persis ketika pengisian di depan, ketika ngisi nama ya. Oke, huruf besar, huruf kecilnya harus sama. Selanjutnya klik continue. Kemudian review and sign agreement. Jadi direview lagi nih apa yang kita isi udah bener nggak. Kalau belum bener ya kita klik di sini untuk edit ya, untuk mengulangi apa yang tadi diisi. Oke, ya. Nah kemudian jadi kalau bener ya klik aja continue ya. Nah tuh nanti ada apakah ada pengisian yang salah nih. Kalau salah ada edit. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah agreement dan disclosure. Ini banyak nih, ada ratusan halaman, ada puluhan. Ya, nyentangnya satu-satu, centang satu per satu, atau kita bisa klik here to agree to all. Klik here to agree to all. Jadi klik di sini nanti dia akan kecentang semua di sininya. Ya, oke, banyak. Jadi kalau di broker yang bonafit seperti IB ini, yang susah apa? Yang susah tuh open account. Pak, bagaimana dengan broker forex atau money game? Broker money game gampang banget, KTP aja bisa nyusul. Nah, kan lucu gitu loh. Lalu nanti yang sulit apa? Ya kalau di money game saya rasa hati-hati ya. Yang sulit ketika tarik dana. Saya belum pernah nemukan kalau di Interactive Broker atau IB ini gagal tarik dana. Ya, tidak pernah satu kali pun kejadian di IB ini gagal tarik dana. Ya, yang gampang apa? Yang gampang tarik dana. Yang susahnya apa? Yang susahnya adalah ketika open account. Open account itu susah di IB ini. Ya, dan tidak bisa instan. Jadi kita tunggu waktu, tunggu approval. Ya, isi dokumennya pun, isi formulirnya macam-macam. Oke. Ya, lanjut ya. Ini contoh saja. Tuh, ada banyak tuh. Ini tentang peraturan-peraturan. Pak, peraturannya perlu dibaca nggak? Ya perlu dibaca. Dan Anda harus ngerti. Bagaimana kalau saya tidak ngerti? Kalau tidak ngerti, tidak usah trading di IB, selesai.
Ya, jadi kalau mencentang ini artinya sudah paham, gitu loh. Kalau Anda ingin terjemahkan satu-satu, ya silakan pakai Google Translate ya. Jangan kontak saya karena saya bukan penerjemah. Oke? Ya, lanjut ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian tanda tangan. Ya, tanda tangannya digital. Ya, jadi diketik sesuai nama yang Anda ketik di bagian depan tadi. Lanjut. Nah, kemudian katanya nih dia akan memproses. Kemudian we are sorry, we need more information to set up your account. Ini artinya IB memerlukan data tambahan, yaitu berupa dokumen KTP, SIM, pasport, NPWP, utility bill, ya dan lain-lain ya. Nah, oke, ini final step nih. Ya, nanti tetap nih ada nih confirm your mobile number. Ya, ini hati-hati kalau Anda klik berarti Anda akan diminta untuk konfirmasi SMS ya. Saya sih yang confirm mobile number ini belakangan biasanya setelah deposit ya. Oke, final step nih. Nah, IB itu akan memprioritaskan klien yang sudah funding. Jadi Anda boleh funding lebih dulu, walaupun akunnya belum approve. Pak, nanti kalau akunnya tidak di-approve atau di-reject, gimana? Ya, withdraw, tarik dana. Duitnya ditarik kembali. Ya, kalau gitu saya rugi waktu, rugi ongkos dong. Iya, betul. Tapi IB akan mereview lebih cepat dan biasanya lebih approval. Jadi peluang approve-nya lebih besar. Ya, kalau kita sudah funding. Anda mau menunggu approval dulu, jadi tunggu approve dulu baru deposit, itu juga boleh. Tapi waktunya akan lebih lama. Oke, ya. Jadi, fund your account. We review funded account application first. Jadi IB akan mereview akun yang sudah dideposit lebih dulu. If for any reason your application does not get approved, we will send your money back. Jadi kalau ternyata dengan alasan tertentu aplikasi ini tidak diterima atau ditolak, maka dananya di withdraw atau bisa ditarik kembali. Oke, jelas ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada nih untuk mengupload ya atau selfie ya, yaitu KTP, eh, apa SIM ya atau utility bill ya, kadang-kadang diminta kartu keluarga atau family card ya. Jadi nanti isikan nih ya. Nah, Anda katakan klik verify identity and address. Oke. Saya verify-nya gunakan apa nih? KTP. Oh, dipilih KTP-nya ya. Nah, terus nanti klik continue. Nanti nih, lihat nih, ada dua pilihan. Yang satu lebih cepat, yang sebelah kiri, yang warna merah ini lebih cepat, yang kanan ini lebih lama karena upload. Kalau yang kiri ini streamline verification, ya faster verification time, lebih cepat. Ya, karena apa? Karena melibatkan selfie, ya seamless selfie, verify address with GPS. Jadi nanti Anda diminta untuk selfie dan GPS-nya hidup di handphone. Ini dia tadi nih. Saya belum pernah mencoba ini. Ya. Jadi kalau Anda siap dengan handphone dan siap dengan yang ada kameranya, boleh coba yang ini. Kalau yang kanan ini upload manual. Jadi filenya sudah ada, file KTP, file utility bill, SIM sudah ada, kita upload. Ya, biasanya saya pilih yang kanan, cuma yang kanan ini lebih lama untuk verified-nya ya. Oke. Anggaplah pilih yang kanan misalnya ya. Kemudian pilih continue. Kemudian nanti nah ini upload dua nih. Dua buah ini baik KTP ataupun SIM atau utility bill semuanya harus diupload. Kita proses satu persatu. Ya. Nah, ini upload apa nih? Oh, ini adalah proof of address. Jadi mengupload boleh utility bill atau government issue misalnya SIM. Dan itu alamat yang ada di utility bill, misalnya tagihan listrik, tagihan air, tagihan internet, tagihan telepon,
atau SIM ya, alamatnya harus sama dengan yang ada di KTP. Nggak boleh beda ya. Oke, nanti diminta upload. Nah, uploadnya boleh dalam format PDF atau JPEG atau BMP ya. Oke, nah ini saya sudah upload driver license and internet bill. Jadi saya bikin dalam satu PDF SIM-nya dan tagihan internet dalam satu PDF. Ya, kemudian setelah saya pilih, kemudian kita klik upload. Klik upload, nanti dia proses. Dia proses, dokumen sudah diterima. Ya, nah kemudian nanti akan dilanjutkan ke yang berikutnya nih. Submit KTP nih atau paspor ya, yang ada alamatnya pasportnya. Nah, itu upload dokumen, nanti upload lagi. Pilihnya apa nih? National ID misalnya, itu KTP. Nah, di-upload. Nah, itu kalau KTP ini mintanya bolak-balik. Jadi tampak depan dan tampak belakang, ya bolak-balik. Ya, jadi 2 kali upload. Ya, satu, kemudian satu lagi di sini. Setelah dua-duanya di sini udah nongol di sini, baru kita klik upload di bagian kanan bawah ya. Oke, lanjut. Nah, sudah receive semua, being proses dokumennya. Nah, kalau sudah di receive begini ya, langkah awal untuk open account IB sudah selesai. Jadi selanjutnya menunggu kabar dari email. Jadi nanti cek email, entah 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian cek email. Nah, Interactive Broker ini jarang sekali ya, nyaris nggak pernah menelepon ke klien. Ya, tapi mungkin saja Anda ditelepon. Kalau Anda ditelepon ya Anda ngomong apa adanya, bahwa saya betul melakukan pendaftaran, apakah ada yang kurang dokumennya, ya nanti akan diminta dokumen apa yang harus dipenuhi ya. Dan itu dilakukan dalam bahasa Inggris biasanya. Ya, tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin setahu saya, ya. Oke. Ya, itu saja saya kira tentang bagaimana open account IB di bulan Maret 2024 ini. Terima kasih atas perhatiannya.